pagi hari ini, hari Jumat 18 Maret 2022. Dan tentunya di sesi pertama ini bersama Ibu Heni dari SPD di Guru SDN 01 Sidoarjo, Kecamatan Umbus Bungu, dengan mata pelajaran IPA kelas 5. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, bagaimana, sehat, Bu, ya? Alhamdulillah. Siap untuk menyampaikan materi? Siap. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Ya, Bun. RRI SP Waikanan 103,6 MHz, Pusat Pemberdayaan Masyarakat dalam program pembelajaran on air. Perkenalkan, di sini saya Ibu Heni Wulandari, Sarjana Pendidikan dari SDN 01 Sidoarjo, akan menemani anak-anak hebat di rumah selama 30 menit ke depan di ruang siaran RRI SP Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati Surya, Kepala Dinas Pendidikan Waikanan, Bapak Masya Feli Herman Tarmisi, Ketua PGRI Waikanan, Bapak Aan Prima Donarosa, Kepala SDN 01 SD Sidoarjo, Ibu Isni Haryanti, dan RRI Waikanan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan mengajar di RRI Waikanan. Anak-anakku yang hebat, kita tahu bahwa saat ini negara kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita dibatasi untuk belajar tatap muka. Oleh karenanya, sekarang telah diizinkan kembali pembelajaran tatap muka, tetapi baru 50% ya. Dan itu pun tetap dengan menjaga protokol kesehatan ketat 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak kita dengan yang lain, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas keluar rumah jika tidak terlalu penting, dan juga melakukan vaksinasi. Dan buat anak-anakku yang hebat di rumah, kalian masih tetap bisa belajar dengan cara daring atau online. Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti acara ini sampai selesai. Baik, anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari untuk kelas 5 ya, tema 7, muatan pelajaran IPA, tentang sifat-sifat benda, kemudian tentang perubahan wujud benda, dan percobaan yang membuktikan perubahan wujud benda tersebut. Kompetensi dasarnya di sini adalah 3.7, yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sudah siapkah kalian buat belajar? Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda. Mengapa kalian perlu mengetahui sifat-sifat benda tersebut? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda adalah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Kalian pasti memiliki banyak benda padat di sekitar kalian yang berwujud padat. Coba kalian pegang. Dapatkah kalian memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya? Benda padat yang ada di sekitar kalian dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Ciri-ciri benda padat yaitu 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. 2. Zat penyusunnya sangat rapat. 3. Gaya tarik penyusunnya sangat kuat. Contohnya apa di sini anak-anak? Iya, betul sekali. Ada pensil, penggaris, penghapus, batu, dan lain-lain. Wujud benda berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kalian. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Jika wadahnya berlubang,
benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kalian melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Benda cair yang ada di rumah kalian biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Coba perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jadi ciri-ciri benda cair: 1. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. 2. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. 3. Menekan ke segala arah. 4. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya apa tadi anak-anak? Ya, air, ya, sirup, susu, minyak, dan lain-lain. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan atau mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Kalian dapat mencium bau nafas kalian sendiri. Kalian pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kalian dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kalian mengubah bentuknya? Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri benda gas yaitu: 1. Memiliki bentuk yang tidak tetap. 2. Mengisi seluruh ruang yang ditempati. 3. Menekan ke segala arah. 4. Bentuknya sesuai wadah. 5. Zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya di sini adalah oksigen, uap air, aroma, dan pewangi. Untuk memudahkan kalian belajar tentang sifat-sifat benda, coba kalian dengarkan lagu berikut ini ya.
Demikian lagu tentang sifat-sifat benda. Mudah-mudahan dengan lagu tadi kalian akan lebih mudah untuk menghafalkan sifat-sifat benda. Bagi kalian yang baru bergabung ke channel SPY Kanan 103,6 MHz, Ibu ucapkan selamat mendengarkan. Ibu lanjutkan pembahasan tentang perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kalian tahu apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kalian tahu apa yang akan kalian lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa 1. Membeku, 2. Mengkristal. Membeku dan mengkristal ini nantinya bentuk akhir dari bendanya akan menjadi benda padat. Yang ketiga, mencair. 4. Mengembun. Mencair dan mengembun ini nantinya bentuk akhir bendanya akan menjadi benda cair. Yang kelima, menguap. Dan yang terakhir, menyublim, yang keenam. Menguap dan menyublim ini nantinya bentuk akhir bendanya akan menjadi benda gas. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mengapa air bisa membeku, anak-anak? Coba kalian pikirkan. Air bisa membeku karena terjadi penurunan energi kinetik di dalam molekul air. Proses pendinginan menyebabkan molekul-molekul air kehilangan panas atau kalor. Panas berpindah dari sistem, dalam hal ini air ya, ke lingkungan, misalnya freezer atau kulkas. Ketika energi kinetik berkurang, pergerakan molekul-molekul air semakin lambat. Semakin lambat, lama-lama akan berhenti. Nah, pada saat berhenti itulah, maka air sudah memadat menjadi es. Yang kedua adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh peristiwa berubahnya uap air menjadi butir-butir salju. Selain kristal air salju ini, contoh terjadinya adalah kristal garam yang kita kenal sebagai garam dapur. Bagaimana garam terbentuk? Air laut dialirkan ke dalam tambak dan selanjutnya ditutup. Kemudian air laut yang ada dalam tambak dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung sehingga mengalami proses penguapan. Setelah beberapa hari, ya tergantung panas cahaya matahari, maka jumlah air akan berkurang dan mengering. Bersamaan dengan itu pula kristal-kristal garam akan terbentuk. Nah, untuk lebih memahami materi perubahan wujud benda, kalian bisa melakukan percobaan sendiri di rumah. Percobaan di sini untuk membuktikan tentang perubahan bentuk benda cair menjadi benda padat ya, yang disebut dengan membeku. Alat dan bahannya bisa kalian siapkan. Yang pertama air, yang kedua plastik. Cara kerjanya, masukkan air ke dalam plastik, kemudian ikat dengan karet. Setelah itu masukkan ke dalam freezer atau kulkas. Amati setelah 15 menit kemudian apa yang terjadi dengan air di dalam plastik tadi. Kesimpulannya dari percobaan tadi adalah air yang didinginkan sampai mencapai suhu di bawah 0, maka air tersebut akan membeku. Percobaan yang kedua di sini bisa kalian siapkan alat dan bahannya. 4 buah batu bata, 1 buah tungku sederhana, kemudian 1 buah lilin, ya,
1 buah kaleng bekas susu, 5 butir kapur barus ukuran kecil, dan 1/5 bagian kaleng diisi dengan pasir kering, kemudian piring aluminium dan es batu. Cara kerjanya, yang pertama, tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. Yang kedua, letakkan lilin di tengah tungku, kemudian nyalakan lilin. Ketiga, isi kaleng bekas susu dengan pasir, kemudian masukkan kapur barus. Yang keempat, letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. Yang kelima, letakkan piring aluminium di atas kaleng susu. Kemudian letakkan beberapa butir es batu. Yang keenam, diamkan selama 10 menit. Pengamatannya, amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus sesudah 10 menit. Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng, lalu perhatikanlah apa yang terjadi pada dasar piring. Setelah 10 menit, piring dibuka. Tuang es batu ke dalam gelas. Lihat apa yang terjadi pada dasar piring. Di situ terdapat kristal-kristal di dasar piring yang digunakan untuk menutup kaleng. Di dalam kaleng hanya terdapat pasir saja. Kapur barus yang tadinya diletakkan di atas pasir menghilang. Pada dinding-dinding kaleng juga terdapat kristal-kristal yang berbau kapur barus. Kapur barus yang tadi dipanaskan mengalami proses penyubliman. Dan pada saat gas menyentuh piring, gas menjelma menjadi kristal-kristal di dasar piring dan dinding kaleng. Dari percobaan di atas, kita juga mampu menemukan dasar kaleng mengalami penggelapan warna. Adanya hangus di sini, ya, hangus itu termasuk hasil dari perubahan wujud benda gas menjadi padat atau mengkristal. Selain itu, piring yang diberikan es di atasnya, di sekeliling dasarnya terdapat embun-embun yang berasal dari gas yang menyentuh dasar piring sehingga menjadi embun. Kemudian kejadian itu disebut dengan mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Kesimpulannya, ya, pada percobaan tadi, kapur barus yang dipanaskan itu mengalami proses penyubliman, dan pada saat gas menyentuh piring, gas menjelma menjadi kristal-kristal di dasar piring dan di dinding kaleng. Nah, gimana nih? Masih semangat kalian? Ibu ingin menyapa anak-anakku yang ada di Sekolah Dasar Negeri 01 Sidoarjo yang telah menyelesaikan PTS, ya, penilaian tengah semester kemarin, dan juga ada yang masih melaksanakan PTS pada hari ini. Dan pada para bapak dan ibu guru yang luar biasa, selamat memberikan tugas kepada para siswa dan semoga tetap bersemangat. Dan khususnya saya ingin menyapa ibu saya di rumah yang dengan setia mendengarkan RRI Waikanan. Baiklah, kita lanjutkan lagi belajar kita. Perubahan wujud benda berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitar kalian mudah ditemui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya adalah es mencair. Mengapa es bisa mencair? Es batu bisa mencair karena menyerap kalor dari sumber panas sekitarnya dan mengalami perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Jika diberi kalor atau panas, maka suhu suatu benda akan meningkat, dan bila mencapai titik tertentu dapat menyebabkan perubahan wujud, sehingga molekul-molekul air pada es bergerak bebas. Saat itulah es menjadi cair. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kalian jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang ada di luar. Kalian juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Ayo anak-anak,
Siapa yang sudah tahu embun pagi itu apa? Tentunya semua sudah tahu ya embun pagi di pagi hari. Embun merupakan endapan tetesan air yang terbentuk oleh kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pembentukan embun dimulai pada siang hari. Cuaca yang panas membuat sinar matahari memicu air tanah berubah menjadi uap air. Uap air ini mengambang di udara hingga malam tiba. Saat malam, suhu udara menurun dan udara menjadi dingin. Udara yang dingin tidak kuat menahan uap air, sehingga uap air pun kembali menjadi air. Air inilah yang kita kenal sebagai embun. Embun tidak selalu berbentuk air. Jika suhu udara pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius atau kurang dari itu, maka uap air akan mengkristal menjadi padat. Di negara yang memiliki 4 musim, pasti mereka sering merasakan adanya snow atau salju. Pada saat meminum air es, kalian akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air tersebut. Tahukah kalian bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas atau plastik. Peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari kita melihat ada titik-titik air di dedaunan. Sekitar rumah kita pun basah. Air sering menetes dari atas genteng. Titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air. Baik, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang peristiwa mencair dan mengembun. Alat dan bahannya. Yang pertama mentega padat, kemudian wajan atau penggorengan, dan ketiga kompor. Cara kerjanya, masukkan mentega padat tersebut ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Biarkan selama beberapa menit. Amati perubahan yang terjadi pada mentega. Kesimpulannya, adanya perubahan suhu pemanasan dapat mengakibatkan perubahan wujud benda. Pada saat zat melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Benda di sini dapat mengalami perubahan wujud yaitu mencair karena adanya pemanasan. Percobaan berikutnya yang bisa kalian siapkan adalah es batu dan gelas kaca. Cara kerjanya, masukkan es batu ke dalam gelas, kemudian amati setelah beberapa saat ya. Setelah 1 menit, perubahan yang terjadi pada dinding gelas yaitu mulai mendingin. Kemudian setelah 5 menit, dinding gelas semakin menjadi dingin. 10 menit kemudian, es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. 15 menit kemudian mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Setelah itu 20 menit titik-titik air di dinding gelas semakin banyak. Dan setelah 25 menit dinding bagian luar gelas menjadi basah. Kesimpulannya, percobaan yang dilakukan tadi membuktikan terjadi peristiwa pengembunan. Peristiwa pengembunan dapat terjadi karena suhu pada benda tersebut, ya dalam hal ini gelas, lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara di sekitar, sehingga udara sekitar yang mengandung uap air mengembun. Uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Penjelasannya di sini adalah udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Suhu air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun, membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Untuk membuktikan bahwa tetes atau titik-titik air tersebut bukan berasal dari dalam gelas, dapat dilakukan dengan percobaan memberikan zat pewarna pada es yang ada di dalam gelas tersebut. Titik-titik air yang akan muncul akan tetap bening, tidak berwarna seperti halnya es. Hal ini menunjukkan bahwa titik-titik air tersebut tidak berasal dari dalam gelas.
Perubahan wujud benda yang terakhir di sini adalah menguap dan menyublim. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih di sini adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Mengapa air bisa menguap? Kalau kita merebus air di ceret dengan suhu normal ya 36 sampai 37 derajat Celcius, lama-kelamaan air akan menjadi habis jika dibiarkan terus. Mengapa demikian? Karena air bila diberikan kalor atau panas, jumlah kalor dalam air akan bergerak secara acak, dan pada saat suhu mencapai 100 derajat Celcius yang kita namakan dengan mendidih, di saat mendidih itulah suhu air terus naik, maka air akan menguap. Masih ingat sifat gas? Yaitu menekan ke segala arah dan menempati seluruh ruang yang ditempati. Yang terakhir di sini menyublim. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Kapur barus si penghilang bau. Kenapa lama-lama bisa mengecil ya? Perubahan kapur barus yang berbentuk padat dan kemudian mengecil yang disebut dengan penyubliman. Kapur barus itu salah satu benda yang mengandung zat kimia aktif dan mengalami penyubliman. Zat dapat mengalami perubahan yang disebabkan karena berbagai hal. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Saat diletakkan di dalam lemari atau kamar mandi, suhu di sekitar kapur barus akan terperangkap dan memanas. Suhu panas ruangan dan suhu kapur yang berbeda inilah yang akhirnya membuat kapur barus menyusut dan lama-kelamaan menjadi sangat kecil. Nah, untuk lebih memahami peristiwa menguap, di sini ada percobaannya. Siapkan alat dan bahannya: sapu tangan, air dalam mangkok. Cara kerjanya, celupkan sapu tangan ke dalam air, kemudian jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Amati sapu tangan setelah dijemur. Kesimpulannya, sapu tangan akan menjadi basah karena mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi zat gas. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan akan mengering. Percobaan ini membuktikan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada pantun buat anak-anakku sekalian. Kue lapis enak dimakan, baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan disia-siakan, pergunakan untuk giat belajar. Langit cerah berwarna biru, rindu hati ke kota Mekah. Hormati olehmu setiap guru, karena akan membawa berkah. Pakai baju warna biru, pergi ke sekolah pukul 1. Murid senantiasa hormati guru, karena guru pembekal ilmu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anakku semua. Sekian, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.